Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 bab ketiga, judulnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu, peserta didik mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Mari bertafakur. Sholat tiang agama. Artinya, jika kita melaksanakan sholat, maka kita telah menegakkan agama. Sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, maka kita telah merobohkan agama. Kemudian kita harus memahami tentang pengertian sholat itu sendiri. Apa arti sholat? Menurut bahasa, sholat artinya doa. Menurut istilah, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Dalil nakli tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 45. Berikutnya, kita harus memahami tentang zikir. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41. Kemudian macam-macam zikir. Zikir itu ada 3 macam. Yang pertama zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan ucapan, yang ketiga zikir dengan perbuatan. Apa itu zikir dengan hati? Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Seperti misalkan kita pergi ke sebuah pantai. Dengan kita melihat keindahan pantai, kemudian kita ingat kepada Allah dan semakin yakin bahwa Allah maha kuasa. Ataupun kita pergi ke gunung, melihat keindahan gunung yang sangat indah, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah zikir dengan hati.
Berikutnya yang kedua zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang memiliki arti Allah Maha Besar. Kemudian kita mengucapkan kalimat tasbih, Subhanallah, yang memiliki arti Maha Suci Allah. Atau kita mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah, yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Ataupun kita mengucapkan kalimat tahlil, La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Ataupun kita membaca Al-Quran, membaca sholawat, itu merupakan contoh dari zikir dengan ucapan. Yang terakhir, yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Apa itu zikir dengan perbuatan? Zikir dengan perbuatan yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melaksanakan perintah Allah tentang silaturahmi, kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, maka itu adalah zikir dengan perbuatan. Ataupun kita menjauhi larangan Allah, kita tidak mencuri, kita tidak berzina. Nah, menjauhi larangan Allah itu adalah zikir dengan perbuatan. Berikutnya, salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari pelaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Karena takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga diri dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, apa sih hikmah dari sholat dan zikir? Ada beberapa hikmah yang akan didapatkan. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid di dalam jiwa. Yang kedua, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat pada aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 7. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar. Marilah kita tutup. Mari kita akhiri dengan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.